Dan ada 3 kaidah keilmuan. Yang pertama, ilmu itu harus memenuhi asas koherensi. Jadi koheren itu artinya ilmu itu tidak boleh bertentangan dengan akal pikiran kita. Contoh sederhana saja. Hampir semua orang kalau ditanya di mana Baitullah, pasti jawabannya di Mekah. Padahal Allah sendiri yang mengatakan, aku bersamamu, bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Coba kalau pakai asas keilmuan, kok Allahnya dekat di sini tapi rumahnya jauh. Tapi kita juga tentu tidak boleh menyalahkan rumah yang di sana. Karena itu diajarkan oleh para nabi, para rasul. Oleh karena itu maka ilmu itu ada 2, ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat. Simbolisasinya di sana, hakikatnya di sini. Maka berulang kali kita pergi ke sana, kalau belum pernah menitik ke sini, kita tidak mengerti semua yang ada di sana. Tidak akan mengerti. Mengapa tawaf itu 7 putaran? Mengapa sa'i itu bolak-balik Safa dan Marwah itu 7 kali? Mengapa untuk melempar jumrah itu harus mengumpulkan 7 batu? Mengapa tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad? Apa sih Hajar Aswad itu hakikatnya? Mengapa kita harus lewat Multazam? Mengapa kita harus lewat pintu Ka'bah? Mengapa kita harus lewat Makom Ibrahim? Mengapa kita harus melewati Hijr Ismail? Mengapa kita harus melewati Rukun Yamani? Dan mengapa kita harus mengulangi lagi sampai 7 putaran? Mengapa tidak 8 putaran? Mengapa tidak 9 putaran? Itu semua simbolik. Itu semua simbolik. Itu artinya di semua tanda-tanda itu ada pesan yang harus kita terjemahkan untuk meniti ke dalam diri agar kita menemukan Baitullah yang sesungguhnya. Itu sebabnya belajar agama itu harus lengkap. Syariatnya harus dapat, thariqatnya harus dapat, hakikatnya harus dapat, ma'rifatnya harus dapat. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat itu bukan tingkatan ilmu, bukan. Dan ma'rifat bukan ilmu yang tertinggi. Justru kata Rasulullah, ma'rifat itu awalnya ilmu. Maka Rasulullah bersabda, awaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasuli. Awalnya agama justru mengenal Allah dan Rasul. Makanya para nabi, para rasul, sebelum mereka menyembah Tuhan mereka mencari dulu Tuhannya. Setelah ketemu baru mereka menyembahnya. Itu yang dicontohkan oleh mereka, yang tidak diikuti oleh kita semua. Oleh karena itu kembali lagi, ketika saya membaca kitab Al-Dardiri tentang Isra Mi'raj, ternyata dalam kitab itu banyak sekali simbol-simbol yang dipahami seakan-akan itu yang sebenarnya. Jadi ketika diceritakan Nabi Muhammad itu melampaui langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh, puncaknya di Sidratil Muntaha, itu dianggap langit itu betul-betul langit secara fisik. Padahal sesungguhnya yang terjadi adalah beliau melampaui lapisan-lapisan kesadaran. Maka disimbolkan di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, di langit yang ketujuh bertemu Nabi Ibrahim, di langit yang kedelapan masuklah pada Sidrah Al-Muntaha. Sidrah Al-Muntaha, Sidrah itu artinya sadar, Al-Muntaha artinya puncak. Jadi Sidrah Al-Muntaha artinya adalah puncak kesadaran. Jadi otomatis kalau Sidratul Muntaha puncak kesadaran, berarti langit-langit yang tadi dimaksud adalah lapisan-lapisan kesadaran. Itu sebabnya kita harus menembus lapisan-lapisan kesadaran itu. Makanya Allah menyatakan di Quran surah Ar-Rahman ini, ya ma'syarul jinni wal ins innistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard. Jadi kita ini manusia sesungguhnya oleh Allah diberi peluang, diberi kemampuan, diberi potensi untuk bisa menembus semua lapisan-lapisan langit itu. Jadi artinya kita semua ini diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa melewati
langit-langit kesadaran kita sendiri sampai mencapai puncaknya kesadaran yang disebut dengan Sidratil Muntaha. Itu sebabnya di Quran surat An-Najm Allah berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha. Jadi kalau kamu ingin mencapai yang namanya jannatul ma'wa, jannatul ma'wa itu kata Allah adanya di kesadaran yang paling puncak, namanya sidrah al-muntaha. Di situ. Tetapi sebelum kita mencapai Sidra al-Muntaha, kita harus melewati langit-langit kesadaran kita. Nah, oleh karena itu orang-orang bijak menggambarkan langit-langit kesadaran itu, kesadaran Adam digambarkan dengan kesadaran materi, kesadaran Yahya digambarkan dengan kesadaran energi, kesadaran Yusuf digambarkan dengan kesadaran keseimbangan materi dan energi, kesadaran Idris digambarkan dengan kesadaran kasih, kesadaran Harun digambarkan dengan kesadaran cinta, kesadaran Musa digambarkan dengan kesadaran berkomunikasi dengan jati diri kita, kesadaran Ibrahim sudah masuk pada level kesadaran yang ke-7. Disitulah kita akan mengalami inni wajjahtu wajhiyalilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah, la syarikalah. Di langit yang ke-7 sudah tidak menduakan Tuhan lagi, la syarikalah, sudah terbebas dari segala dosa, la syarikalah, karena semua dosa itu turunan dari dosa syirik. Orang berbuat jahat itu karena dia masih syirik kepada Allah, masih selingkuh kepada Allah. Kita membicarakan keburukan orang, itu turunan dari dosa syirik. Semua dosa-dosa itu adalah turunan dari dosa syirik. Sembuhkan dosa syirik, hilang semua dosa. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran. Kalau hari ini kamu terbuka pandangan qalbumu kepadaku, kata Allah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Aku bebaskan dosamu yang lalu, bahkan dosamu yang akan datang. Maka Allah menegaskan dalam Al-Quran berulang kali, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Dia sudah mengampuni dosa apapun selain daripada syirik. Jadi dosa manusia itu cuma satu, hadirin, cuma satu. Bereskan dosa itu. Syirik itu akibat. Lalu sebabnya apa? Sebabnya tidak tahu dan kenal kepada Allah. Maka menyembuhkan dosa syirik cuma satu caranya, kenali Allahmu, kenali Allahmu. Dari mana mulainya? Kenali dirimu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhan. Makanya doa talbiyah yang sering diulang-ulang ketika orang umrah dan haji, subhanallah. Kalau ngerti, disitulah esensi dari kepergian kita ke Mekah yang disebut tanah suci itu.